Selamat sore Pak. Berdasarkan kegiatan kita besok, berarti observasi kita lakukan besok ya Pak. Oke. Sebelum kita observasi, kita akan mengadakan pra-observasi dulu tentang apa tujuan pembelajaran Bapak yang akan Bapak langsungkan besok Pak. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengkomunikasikan hasil pengukuran dan ketidakpastian suatu pengukuran berulang dengan percobaan yang tepat. Oke. Mengkomunikasikan ya Pak, itu yang pertama. Kedua, siswa dapat membuat suatu kesimpulan dari apa yang telah didiskusikan bersama teman kelompoknya. oke, berarti yang kedua ini membuat suatu kesimpulan dari hasil diskusi teman kelompoknya ya Pak ya. Lalu untuk pelajaran besok berarti pelajaran fisika ini ya Pak ya. Apa area pengembangan yang akan Bapak capai? Materinya itu pengukuran berulang. Oke. Dengan melakukan pengukuran berulang, peserta didik atau siswa mampu menentukan pengukuran secara lebih tepat. Di samping itu, siswa juga mampu berkolaborasi dalam diskusi dan nanti bisa juga mengkomunikasikan hasil pengukurannya dalam bentuk presentasi. Berarti yang diminta nanti di situ kan Pak berarti kolaborasi ya Pak ya. Iya, Ada kolaborasi kolaborasi antar siswa. Lalu mereka mampu mengkomunikasikan hasilnya di depan kelas bersama teman-temannya gitu ya Pak ya. Baru ditambah lagi mereka bisa memiliki kemampuan berpikir kritis terhadap suatu masalah yang dihadapi dan juga memiliki kemandirian dalam memecahkan suatu permasalahan. Berarti area pengembangannya itu mereka mampu mengkomunikasikan hasil dengan teman-temannya, mampu berpikir kritis dan mampu bersikap mandiri gitu ya Pak ya. Itu area yang Bapak hendaki untuk pembelajaran esok ya Pak ya. Lalu strategi apa yang Bapak persiapkan untuk melakukan observasi dalam pembelajaran besok Pak? Tentu dalam kegiatan pembelajaran ini strategi yang saya gunakan adalah dengan memilih suatu metode pembelajaran problem based learning, di mana dalam problem based learning ini nanti siswa kita orientasikan pada suatu permasalahan yang berikutnya nanti siswa kita arahkan untuk bekerja dalam kelompok membantu mereka atau mengarahkan mereka dalam melakukan suatu penyelidikan terhadap masalah yang sudah diberikan dan mereka juga bisa atau mampu membuat suatu atau melakukan lah ya lebih pasnya suatu bisa mempresentasikan apa yang telah dibahas ataupun dibicarakan dalam kelompoknya, dan mereka juga tentu bisa menganalisis suatu permasalahan dan yang terakhir tentu mampu membuat suatu kesimpulan dari apa yang telah dipelajarinya.
Berarti Bapak sudah memilih satu metode pembelajaran yaitu PBL. metode PBL ya Pak. Berarti nanti mereka dihadapkan dalam satu masalah, dalam diskusi kelompok mereka bisa mampu menyelesaikan masalah bersama teman-temannya dan akhirnya mereka akan membuat kesimpulan dari hasil percobaan dari hasil penyelidikan mereka ya Pak ya. Iya. Oke baik, berarti untuk mata pelajaran besok kita buat mata pelajaran fisika. Waktunya itu Pak 1 kali pertemuan ya Pak ya. 1 kali pertemuan, 1 kali 45 menit. 1 kali 45 menit, 3 jam pelajaran gitu ya Pak ya. 2 kali 45 2 menit. kali 45 menit. Berarti besok kita melakukan observasinya ya Pak ya. Iya, Sampai sudah. jumpa besok di kelas ya Pak ya. Terima Baik, kasih. Selamat sore. Selamat sore. Kita semuanya. Apa kabarnya? Bapaknya Bapak pada hari ini amin. Sudah pernah mendengar istilah kata pengukuran? Baik, supaya lebih semangat lagi ya. Kita bangun kemudian. Baik, kita mulai 1, 2, 3 ya. Siapa? Ini Christian. Itu keterangannya apa itu? Berarti alfa, gitu ya. Jumlah seluruhnya berapa? Yang hadir tujuan. Kita belajar hari ini. Apa tujuan? Tujuannya adalah yang pertama ya. Dengan percobaan nanti kita akan melakukan apa bedanya sebelum kita sebalik sebentar alatnya mandiri. Yang kedua kreatif. Kreatif maksudnya tidak monoton kan itu kan. Nanti akan kelihatan dari bentuk lapannya. Kan itu kan. Yang kinetis dia bagaimana bentuknya pada 2 alat ukur. Apa? Jangka sorong dan mikrometer spektrum. Baru apa lagi? Mikrometer. Jadi itu semuanya adalah alat ukur besaran panjang. Skala utama atau skala peta dan skala Arrhenius. Untuk fungsinya, jangka sorong cukup variatif. Selain bisa mengukur pada suatu objek, bisa juga mengukur diameter dalam dari suatu objek, diameter luar dari suatu objek, maupun kedalaman suatu objek. Nilai skala terkecil dengan jangka sorong atau tingkat kekerjaannya tentu lebih baik dibandingkan mistar. Jika mistar memiliki tingkat ketelitian 0,1 cm, jika yang akan kita ukur adalah diameter dalam suatu objek, maka kita bisa menggunakan rata atas. Oke? Nah, selanjutnya kita garis pada skala utama sebelum angka 0 pada skala Arrhenius, yaitu mengikuti dengan garis pada skala utama. Nah, di sini adalah angka putarnya agar objek yang akan kita ukur bisa kita letakkan di sini. Nah, selanjutnya setelah objek kita letakkan di sini, kita putar kembali seluruh putarnya sehingga objek benar-benar terdapat. Nah, selanjutnya adalah membaca hasil pengukurannya. Nanti di barisan ini. Biasa duduk di sini. Dan jangan tengok waktu kita jangan tidak lama. Yang audio, visual. Belum. Yang visual. Di tengah. Dibuat posisi
balon. Dan kalau dia pun ini dengan ini baru dengan bawah. Waktunya untuk yang di komen tersebut. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok Amir Visual ingin memaparkan hasil diskusi kami yang jadi hasil pertama dalam proses tersebut yang hasilnya dan skala utamanya 1 dan skala Kami dari kelompok kinesteti akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pengukuran benda 1 dan benda 2 pada benda benda dan bawah. Pada benda pertama, kalau kami mengukur menggunakan mikrometer. waktu mengisinya 2 menit. siapa nama? Siapa nama? Waktunya 1 menit lagi. Satu orang pembelajaran berikutnya juga nanti tetap semangat. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Dan kalau tadi kita awali dengan menyanyi sebagai pelajar Program Pancasila, sekarang juga kita akhiri dengan menyanyi dan terakhir.
sesuai dengan yang sudah kita bicarakan sebelumnya bahwa saat ini saya akan melihat mengamati pasca observasi setelah Ibu Bintang mengobservasi Aurat ya. Informasi ini untuk Ibu kesempatan ini saya silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi kami sudah melakukan observasi dan saya sudah melakukan observasi pemberian Pak Aurat sebagai yang Jawa dari kelas 10 itu kami lakukan dari bagian dari 2, 8.15 sampai 9.45. Adapun topik yang disampaikan Bapak Ibu tadi itu adalah tentang mata pelajaran fisika. Itu topiknya adalah mengenai pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer tersebut. Benar ya Pak ya? Sekarang saya mau tanya sama Bapak, setelah melakukan observasi tugas Pak, seperti apa perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan kedua dengan saya tugas? Baik, yang bisa saya amati ya sebagai refleksi dari saya bisa dikatakan bahwa kegiatan pembelajaran itu memang sudah berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. Cuma tujuan yang ingin dicapai tadi itu sepertinya masih kurang. Dimana siswanya saya lihat kurang persiapan. Jadi artinya apa yang mau dilakukan sebenarnya sudah saya sampaikan pada saat kegiatan pembelajaran. Cuma siswanya kurang paham kayaknya apa yang seharusnya dilakukan sudah dilakukan, tapi apa ujung daripada kegiatan itu apa yang diharapkan sepertinya kurang memahami. Dan saya sebagai guru tadi di awal sudah saya sampaikan apa kira-kira tujuan yang ingin Anda lakukan setelah belajar. Tapi itu mungkin saya sebagai guru yang perlu saya sepertinya dalam mempersiapkan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kalau dari saya mungkin siswa itu maksimal dalam mengikuti kurikulum. Itulah pola yang saya lihat dan saya rasakan dan saya amati dari berjalannya kegiatan pembelajaran hari-hari. Berarti intinya Pak, persiapan siswa masih kurang ya Pak? Iya, mungkin saya sebagai gurunya kurang maksimal dalam mempersiapkan sebenarnya. Siswanya kan kita kan itu, jadi mungkin situ sehingga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu tidak maksimal. Artinya tidak tercapai lah secara menyeluruh apa yang diharapkan. Kalau boleh tahu tadi tujuan pembelajarannya di bagian mana yang tidak maksimal? Sesuai dengan tujuan itu mampu mengkomunikasikan hasil dari ukuran yang mereka kurang maksimal. Komunikasikan itu ya Pak? Seharusnya mereka diharapkan mampu setelah melakukan kegiatan pengukuran mampu mengungkapkan, mampu menyampaikan apa yang mereka ukur atau diskusikan pada saat itu. Jadi mereka itulah kekurangannya belum mampu atau belum mampu secara maksimal dalam menyampaikan apa yang telah dilakukan. Pak, terima kasih. Dari refleksi yang Bapak sampaikan kami, yang untuk kedepannya seperti apa Pak? Misalnya saya siap, yang mereka bisa lebih matang dalam mempersiapkan kegiatan mereka tersebut. Yang pasti mereka akan saya usahakan kedepannya akan memastikan mereka itu siap total dalam kegiatan pembelajaran, tidak seperti tadi. Siapa misalnya siap? Ya istilahnya dari segi materi juga mungkin perlu jauh sebelum
kegiatan pembelajaran itu mereka sudah tahu apa kira-kira yang akan dipelajari atau dilakukan pada pertemuan pembelajaran berikutnya. Sehingga mereka bisa mencari beberapa literasi ataupun melihat materi yang sama atau alat pengukuran yang sama sesuai dengan yang akan mereka pelajari di sini. Nanti siap total, siap apa mereka bisa mereka mencari materi dari sumber. Iya, sehingga mencari sumber-sumber yang lain gitu ya. Sehingga pada saat mereka masuk dalam kegiatan pembelajaran tidak asing lagi dan sudah paham betullah apa yang kira-kira yang akan mereka lakukan setelah mereka melakukan ukuran apa, bagaimana menyampaikan hasil yang mereka peroleh atau diskusi tadi, sehingga mereka artinya siaplah dalam mengikuti dan bisa mencapai tujuan yang akan apa yang akan dicapai. Jadi tindakan kedepannya berarti kita siapkan sudah lebih lama Iya. ya. Ada lagi yang lain Pak, tindakan kedepannya seperti apa supaya mereka siap total gitu Pak? Saya rasa untuk sementara cukup ya, karena nanti kalau dari segi metode sebenarnya metode pembelajaran yang saya pilih PBN sudah sangat cocok lah dengan materi yang saya bawakan itu. Cuma mungkin dari segi kesiapan siswanya sehingga kurang maksimal dalam melaksanakan kegiatan dan pelaporan hasil gitu. Pak, terima kasih untuk kegiatan kita hari ini berupa pasca setelah melakukan kegiatan di kelas. Semoga untuk kedepannya dalam pembelajaran fisika siswa kita itu bisa semakin siap dalam pembelajaran kedepannya, apapun materinya mereka siap untuk belajar dan selalu semangat. Itu untuk Bapak ya Pak, semoga semangat selalu.